Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Insya Allah tetap semangat Ustaz. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan doa belajar. Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Baik anak soleh, kali ini kita masih di tema 5, fokus pelajaran kita SBDP dengan materi poster dan buklet. Poster dan buklet kita sudah mempelajari kemarin dalam ringkasan tema 4, tapi pembahasannya kita akan bahas tuntas di tema 5. Apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah Anda sekalian menyimak video dari Ustadz, Anda sekalian dapat memahami tentang poster, buklet, ciri-ciri, manfaat, serta cara membuat buklet dan poster dengan tepat. Insya Allah. Baik, anak soleh, kita mulai pelajaran kita. Materi pertama adalah poster. Poster adalah karya seni dua dimensi. Kenapa dikatakan dua dimensi? Karena dia hanya dapat dilihat dari satu sisi. Sedangkan kalau kita lihat dari belakang misalnya, maka posternya juga tidak akan terbaca. Maka dikatakan karya seni dua dimensi. Berbeda dengan tiga dimensi. Tiga dimensi kita melihat dari berbagai sisi, kita bisa melihat bahwa wah ternyata ini karya seni yang bisa dilihat dari beberapa sisi, namanya karya seni tiga dimensi. Nah, poster adalah karya seni dua dimensi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, anak soleh, ingat poster itu terdiri atas dua unsur. Yang pertama gambar dan yang kedua tulisan. Ingat, poster adalah gambar dua dimensi, karya seni dua dimensi yang terdiri atas gambar dan tulisan. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis. Strategis itu berarti di mana tempat berkumpulnya orang banyak. Oh, kalau tempat berkumpulnya orang banyak itu dia berarti wilayah strategis. Wilayah strategis itu seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Oke. Bagaimana ciri-ciri dan syarat-syarat poster? Ciri yang pertama adalah desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar. Ingat, komposisinya huruf dan gambar. Di atas kertas yang berukuran besar, ya. Ingat, komposisi dari poster adalah huruf dan gambar yang ditulis di atas kertas yang berukuran besar. Yang kedua, cara penggunaannya, pengaplikasiannya, yaitu dengan cara ditempel di tempat yang strategis, ditempel. Oh, jadi poster itu ditempel, dipasang di tempat yang strategis. Yang ketiga, poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Kontras itu berarti dia warnanya mencolok, kontras, kelihatan sekali. Sehingga kalau kita lihat poster, kita lihat, wah tertarik lihat, karena warnanya kontras. Apalagi dia harus kontras dengan lingkungannya. Misalnya kita tempel di tembok. Di tembok itu warnanya warna hijau. Jangan juga kita buat poster dengan komposisi warna hijau. Jangan sampai tidak kelihatan karena warnanya sama dengan warna tembok, sehingga orang-orang ketika melihatnya, wah tidak jelas ini poster apa ini, karena dia melekat di tembok, warnanya warna tembok dan warna posternya sama. Maka oleh sebab itu poster harus warnanya mencolok. Misalnya temboknya warna hijau, maka kita buat poster dengan perpaduan antara warna merah dan hitam, sehingga kelihatan jelas. Oke?
Yang keempat, poster lazimnya mempergunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu. Bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu itu dikatakan sebagai kalimat efektif. Ingat, kalimat efektif itu artinya bahasanya singkat, jelas, dan tidak rancu. Jadi bisa kita katakan yang poin keempat ini, poster lazimnya mempergunakan kalimat efektif agar mudah dipahami. Oke? Yang kelima, pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Ingat, pesannya dalam poster itu harus disertai dengan gambar, sebaiknya. Yang keenam, poster dapat dibaca secara sambil lalu. Poster sambil lalu itu artinya bahwa bisa dalam keadaan sambil berjalan. Tidak mesti harus, ada poster sana, berhenti dulu baca. Tidak mesti. Apalagi kalau kita bawa kendaraan motor misalnya. Ada poster, berhenti di tengah jalan, baca dulu posternya. Tidak mesti. Karena poster itu didesain agar kita dapat membacanya sambil berjalan, berlari, ataupun sedang membawa kendaraan. Itulah dikatakan sebagai sambil lalu. Oke? Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster? Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster, yang pertama, gambar dibuat mencolok. Ingat, gambarnya dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif. Ingat, kata efektif itu artinya padat, jelas, dan tidak rancu. Kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, dan mudah diingat. Apa itu sugestif, Uta? Sugestif itu artinya mempengaruhi. Jadi kata-kata sugestif itu artinya kata-kata yang mempengaruhi. Yang ketiga, jenis font. Font itu ukuran. Jenis font sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dan dengan size yang besar. Font itu jenis huruf. Maaf. Jenis huruf sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dengan size yang besar, dengan ukuran. Size itu artinya ukuran. Font itu artinya jenis huruf dalam komputer. Kalau ada tulisannya font, itu berarti ya jenis huruf. Sedangkan size itu artinya ukuran. Jenis font sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dengan ukuran yang besar. Oke, insya Allah. Paham Ustaz? Karena sudah paham, kita lanjut lagi dengan cara membuat poster. Langkah-langkah membuat poster. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama adalah tentukan topik dan tujuan. Saya ingin membuat global warming. Yang kedua, buat kalimat singkat dan bersifat mensugesti. Selamatkanlah bumi kita. Bumi kita sudah menangis. Gambarnya adalah bumi yang sedang menangis karena dibuli oleh matahari. Yang ketiga, gunakan gambar. Ingat, gambarnya tadi ada gambar matahari yang panas, kayak gambar kalian itu yang Ustadz lihat di kelas. Kemudian ada bumi yang lagi menangis. Matahari marah, bumi menangis. Yang keempat, gunakan media yang tepat. Media yang tepat itu misalnya kertasnya kertas yang bagus, tidak mudah rusak. Ustadz lihat kemarin masih ada juga yang tulis di kertas buku, karena air sedikit langsung rusak. Alhamdulillah, Ustadz lihat kemarin anak-anakku sekalian ada yang menulis di kertas karton yang besar. Ada juga yang menulis di kertas jilid. Membuat poster di kertas jilid. Itu bagus sekali. Itu berarti dia sudah menggunakan media yang tepat untuk mengekspresikan posternya. Oke. Ingat, langkah-langkah membuat poster, tentukan topiknya. Global warming misalnya. Yang kedua, gunakan kalimat singkat dan bersifat mensugestif. Janganlah kalian membuat bumi kita menangis. Gunakan gambar. Ada gambar matahari, ada gambar bumi menangis. Yang keempat, gunakan media yang tepat. Oke? Langkah-langkah membuat poster sudah. Kira-kira contoh poster apa saja ini, Ustaz? Contoh poster. Lihat. Ada gambar tong sampah, ada gambar tangan itu. Tangan sedang membuang tisu. Tulisan di bawah adalah
Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Ini bisa kontras apabila posternya ditempel di tempat di tembok atau di tembok-tembok yang memiliki tingkat kecerahan warna yang agak terang, misalnya warna hijau, akan terlihat kentara. Tapi kalau seandainya ditempel di tembok yang berwarna merah atau hitam, maka tulisan ini tidak akan kentara. Oke? Itu contoh poster. Ada lagi contoh. Itu yang singkat. Ada lagi yang panjang. Kalian mau yang mana? Yang banyak gambarnya atau yang sedikit gambarnya? Contoh poster yang kedua adalah ini 12 tips hidup sehat. Ada lakukan aktivitas fisik sampai kemudian mengelola stres dan lain sebagainya. Oke? Sudah contoh poster. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang booklet. Booklet itu apa, Ustadz? Booklet itu artinya buku kecil yang biasanya digunakan untuk mewakili rincian produk yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Misalnya kalau kita duduk-duduk di Lipo misalnya, mereka serahkan kita booklet. Bookletnya itu ternyata kita ambil dan ternyata kita buka-buka isinya. Isinya adalah produk-produk beserta kualitas dan di bawahnya dicantumkan harga. Ya. Sekali lagi, booklet itu artinya buku kecil yang biasanya digunakan untuk mewakili rincian produk yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Apa keuntungan booklet? Keuntungan booklet itu ada 2. Keuntungan bagi pembaca dan keuntungan bagi perusahaan. Bagi pembaca, konsumen dapat melihat informasi tentang promosi suatu produk. Dia bisa melihat secara menyeluruh. Misalnya kita masuk di suatu pusat perbelanjaan, kita duduk-duduk sana dikasihkan booklet, kita lihat, wah ternyata semuanya ada rincian produk. Yang kedua, dapat disimpan oleh konsumen sehingga jika mereka membutuhkan maka mereka akan membeli produk perusahaan tersebut. Dapat disimpan. Yang ketiga, desain booklet dapat menjadi daya tarik konsumen karena desainnya lebih menarik. Yang keempat, konsumen dapat mempromosikan booklet tersebut kepada konsumen yang lainnya. Kenapa demikian? Karena booklet ini dapat dibawa pulang, dapat dibawa-bawa. Sedangkan poster tidak bisa dibawa pulang, cuma disimpan saja di tembok begitu. Yang kedua, keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan bagi perusahaan sudah tentu harganya terjangkau. Harganya untuk membuat booklet terjangkau. Yang kedua, lebih mudah dipahami ketika dibaca. Yang ketiga, cara penyampaiannya disesuaikan dengan perusahaan. Yang keempat, informasi yang disampaikan lebih banyak. Yang kelima, desain booklet dapat dibuat sendiri. Yang keenam, desain yang menarik sehingga menarik konsumen untuk membeli produk perusahaan tersebut. Dan terakhir, dari booklet, informasi akan lebih cepat sampai kepada masyarakat yang lain. Oke, itu keuntungan. Keuntungan bagi pembaca dan keuntungan bagi perusahaan. Baik anak soleh. Kira-kira Ustadz bagaimana langkah-langkah membuat booklet? Sama dengan tadi. Tadi itu tentukan topiknya, tapi booklet itu sudah ada produknya. Berarti kita harus menentukan tujuan dulu. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan jenis booklet. Yang ketiga, memperhatikan ukuran booklet. Jangan sampai ukuran booklet itu bentuknya besarnya kayak satu lemari. Dah lah. Maksudnya memperhatikan ukuran booklet. Ukuran booklet itu biasanya ukurannya kecil atau sama dengan ukuran buku. Buku yang kalian pegang itu usahakan sama dengan ukurannya booklet. Itu yang paling besar. Yang paling kecil itu bisa dikasih masuk di dalam saku. Yang keempat, membuat desain booklet. Yang kelima, mencetak booklet. Dan keenam, menjilid booklet sehingga dapat menyatu antara halaman pertama sampai dengan seterusnya. Oke? Sudah tadi pengertian booklet,
keuntungan membuat booklet dan kemudian langkah-langkah membuat booklet. Sebelumnya poster juga kita sudah jelaskan jauh-jauh hari sebelum ini. Baik anak soleh, selanjutnya karena sudah diajarkan tentang poster dan booklet, maka tugas kalian adalah ini contoh booklet. Lihat, perhatikan anak soleh, bentuknya kayak buku. Ini isi luarnya, isi dalamnya seperti ini. Ternyata ada tulisannya juga, ada gambarnya juga di dalam. Biasanya tentang jenis produk, tapi yang di dalamnya ini booklet tentang tourism. Tourism itu berarti tentang turis, tentang pariwisata, dan lain sebagainya. Oke, ini contoh booklet yang biasanya kita temukan di pesawat-pesawat. Ketika kita buka, ternyata di sana ada kawasan-kawasan pariwisata. Ternyata bukan cuma barang dan jasa, bukan cuma barang, tetapi kawasan-kawasan pariwisata bisa juga dijadikan sebagai booklet dari perusahaan, sehingga perusahaan-perusahaan penerbangan seperti Lion, Garuda dan lain sebagainya dapat digunakan agar mereka bisa berpergian di tempat-tempat seperti itu. Oke? Demikianlah tugasnya, cuma satu nomor. Apa tugasnya? Tuliskan perbedaan antara booklet dan poster. Kalau kalian melihat videonya Ustadz yang rangkuman tema 4 kemarin, insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan cepat. Tuliskan perbedaan antara booklet dan poster. Oke? Anak soleh, demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.